Hai semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan belajar materi tentang konflik sosial. Adapun materi kita kali ini adalah pengertian konflik sosial, faktor penyebab terjadinya konflik sosial, bentuk-bentuk konflik sosial. Kita masuk yang pertama, pengertian konflik sosial. Konflik sosial berasal dari bahasa Latin yaitu configur yang artinya saling memukul. Jadi, konflik sosial adalah suatu proses sosial di antara dua orang atau lebih yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan dan membuat tidak berdaya. Sekarang kita masuk ke faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Yang pertama, adanya perbedaan antar individu. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Yang keempat, perubahan sosial. Yang kelima, perbedaan agama. Yang keenam, perbedaan status sosial. Dan yang ketujuh adalah perbedaan ras. Sekarang kita bahas mengenai bentuk-bentuk konflik sosial. Bentuk-bentuk konflik sosial menurut Sujono Sukanto yang pertama adalah konflik pribadi. Konflik pribadi adalah masalah yang terjadi pada diri individu masing-masing. Contohnya mengenai masalah utang piutang dan pembagian warisan. Yang kedua adalah konflik rasial. Konflik rasial adalah konflik yang terjadi karena adanya perbedaan ciri-ciri fisik. Contohnya perbedaan kulit putih dan kulit hitam di Afrika Selatan. Yang ketiga adalah konflik kelas-kelas sosial. Konflik kelas-kelas sosial terjadi karena adanya dua kepentingan kelas sosial yang berbeda. Contohnya adalah pembantu dengan majikan, di mana pembantu menuntut kenaikan gaji dikarenakan beban kerja yang terlalu berat, sedangkan majikan tidak mau menaikkan gaji, sehingga terjadilah konflik sosial di antara mereka. Yang keempat adalah konflik politik. Konflik politik adalah perbedaan ideologi politik. Contohnya, konflik antar sesama partai politik menjelang adanya pemilu, di mana dalam hal ini sesama para pendukung partai akan bersama-sama mencari kesalahan dan kelemahan dari sang calon pemimpin. Yang kelima adalah konflik internasional. Konflik internasional terjadi karena adanya perbedaan kepentingan di antara dua negara atau lebih. Contohnya konflik antara Indonesia dan Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Nah, itulah bentuk-bentuk konflik menurut Sujono Sukanto. Sekarang kita bahas mengenai konflik berdasarkan bentuknya. Yang pertama, adanya konflik realistis. Konflik realistis adalah berasal dari kekecewaan individu atau kelompok terhadap sistem dan tuntutan yang terdapat dalam hubungan sosial. Contohnya, para buruh yang mogok kerja di mana perusahaan tidak memberikan gaji kepada mereka, sehingga terjadilah konflik. Yang kedua adalah konflik non-realistis. Konflik non-realistis adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan persaingan yang berlawanan, melainkan dari kebutuhan pihak-pihak tertentu untuk meredakan ketegangan dengan cara yang tidak baik. Contohnya dendam lewat gaib, di mana dua orang pemuda yang ingin memperebutkan satu gadis. Salah satu pemuda tersebut meminta bantuan jasa ilmu gaib agar pemuda satunya lagi mengalami sakit, sehingga sang gadis memilih dia sebagai pasangannya. Nah, sekarang kita bahas mengenai bentuk-bentuk konflik berdasarkan sifatnya. Yang pertama, konflik konstruktif. Konflik konstruktif terjadi karena adanya perbedaan pendapat individu atau kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Contohnya dalam diskusi kelompok, di mana setiap orang saling mengemukakan pendapat. Namun, dengan adanya perbedaan pendapat-pendapat tersebut akan menghasilkan konsensus. Yang kedua adalah konflik destruktif. Konflik destruktif terjadi karena perasaan tidak senang, benci,
antara individu atau kelompok terhadap pihak lain. Contohnya adalah konflik yang terjadi antara supporter sepak bola dalam sebuah pertandingan, di mana satu tim sepak bola tidak senang atas hasil pertandingan tersebut dikarenakan pihak yang menang melakukan kecurangan. Sekarang kita masuk kepada konflik sosial berdasarkan posisi pelakunya. Yang pertama, konflik vertikal. Konflik vertikal terjadi antar individu atau kelompok yang memiliki status sosial yang berbeda. Contohnya, konflik antara pegawai dengan direktur dalam sebuah perusahaan, di mana gaji yang diberikan tidak sesuai dengan bobot yang dikerjakan. Yang kedua adalah konflik horizontal. Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi karena individu atau kelompok yang memiliki status sosial yang sama. Contohnya, konflik yang terjadi antara taksi online dan taksi konvensional di Bandara Hang Nadiem Batam, di mana taksi online tidak boleh mengambil penumpang di bandara sehingga sering terjadi konflik di antara mereka. Yang ketiga adalah konflik diagonal. Konflik diagonal adalah konflik yang terjadi karena ketidakadilan alokasi sumber daya. Contohnya konflik Papua. Gerakan Papua Merdeka ingin memisahkan diri dari Indonesia karena kurangnya perhatian pemerintah, dan masyarakat Papua juga beranggapan kurangnya pemerataan pembangunan di daerah mereka. Nah, berikutnya kita bahas mengenai bentuk-bentuk konflik berdasarkan sifat pelakunya. Yang pertama, konflik terbuka. Konflik terbuka adalah konflik yang diketahui oleh semua pihak. Contohnya, konflik Israel dan Palestina dalam memperebutkan suatu wilayah. Yang kedua adalah konflik tertutup. Konflik tertutup adalah konflik yang hanya diketahui oleh orang-orang yang terlibat dalam berkonflik. Contohnya konflik suami dan istri. Sekarang mari kita bahas mengenai bentuk-bentuk konflik berdasarkan cara pengelolaannya. Yang pertama, konflik interindividu. Konflik interindividu ini terjadi karena emosi dan keresahan dalam diri individu tersebut. Contohnya, bunuh diri yang sering terjadi di Jembatan Barelang, Kota Batam. Yang kedua adalah konflik antar individu. Konflik antar individu adalah konflik antara individu satu dengan individu lainnya. Contohnya, konflik antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lainnya karena tetangga yang satu sering membuang sampah di depan rumahnya. Ketiga adalah konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok adalah konflik antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Contohnya adalah tawuran antar pelajar. Sekarang kita bahas mengenai bentuk-bentuk konflik berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia. Berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia tersebut, konflik dibagi menjadi 5. Yang pertama, konflik sosial. Konflik sosial adalah terjadi karena perbedaan kepentingan. Yang kedua adalah konflik politik. Konflik politik terjadi karena kepentingan politik. Yang ketiga, konflik ekonomi. Konflik ekonomi ini terjadi karena perebutan sumber ekonomi. Yang keempat, konflik budaya. Konflik budaya terjadi karena perbedaan budaya. Yang kelima, konflik ideologi. Konflik ideologi adalah perbedaan cara pandang setiap individu. Yang terakhir adalah bentuk-bentuk konflik berdasarkan tempat terjadinya. Berdasarkan tempat terjadinya, konflik dibedakan menjadi 2. Yang pertama, in-group. In-group adalah konflik yang terjadi dalam kelompok itu sendiri. Yang kedua, out-group. Out-group adalah konflik yang terjadi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Nah, itulah materi tentang konflik sosial. Semoga anak-anak ibu bisa memahaminya. Sekian, terima kasih.